Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali. Kali ini dalam statistika, kita akan membahas tentang kombinasi dan permutasi. Dalam bahasan kali ini, kita tidak sekedar untuk menghafalkan rumus kombinasi dan permutasi, melainkan juga mencoba memahami keduanya melalui contoh-contoh soal. Diharapkan dengan bahasan dari contoh-contoh soal itu, teman-teman sekalian akan dapat mengerjakan soal-soal kombinasi dan permutasi tanpa menghafalkan rumus, ya, melainkan faham mengapa dikerjakan demikian. Kombinasi maupun permutasi pada hakikatnya adalah persoalan menghitung saja, membilang, ya, 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Pada hakikatnya seperti itu. Nah, soal-soal yang biasa ada dalam soal kombinasi maupun permutasi pun sebetulnya dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana tadi, ya, membilang atau menghitung. Secara rumus, kombinasi dituliskan dengan N, C, R, atau bentuk-bentuk tulisan yang lain. Dirumuskan sebagai N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Sedangkan permutasi dituliskan sebagai N PR, itu adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Kapan menggunakan kombinasi, kapan menggunakan permutasi? Jika paham dengan soal-soal yang akan kita latih berikut ini, maka teman-teman sekalian tidak akan bingung ini menggunakan rumus apa, apakah ini persoalan kombinasi atau persoalan permutasi. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Daftar soal ini adalah daftar soal yang sudah dikirimkan melalui Classroom, yaitu pada tugas 06, ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini soal-soal yang ada tidak akan urut mulai dari nomor 1, karena nomor 1 itu ada soal yang lain, ada tugas 6. Ini masuknya pada tugas 6 adalah soal nomor 2. Oke, seorang anak memiliki 3 buah pulpen berwarna merah, hitam, dan biru, dan 3 buah stabilo berwarna kuning, hijau, dan merah. Pertanyaannya adalah, ada berapa cara yang dapat dilakukan oleh anak tersebut untuk mengambil satu item? Oke, jadi kita punya 3 buah pulpen yang berwarna merah, kemudian berwarna hitam, dan berwarna biru. Lalu kita juga punya stabilo dengan warna merah, hitam, dan biru. Nah, ini merah, hitam, dan biru, ya, kita anggap ini merah, hitam, dan biru, ya. Oke, nah, begitu, ya, dan biru. Oke. Pertanyaannya adalah, ada berapa cara yang dapat dilakukan oleh anak tersebut untuk mengambil satu item? Kalau kita punya pulpen merah 1, pulpen hitam 1, pulpen biru 1, stabilo merah 1, stabilo hitam 1, stabilo biru 1, maka bagaimana cara mengambil satu item? Ya, mudah saja. Pengambilan pertama mungkin 1 pulpen merah. Ya. Pengambilan kedua adalah 1 pulpen hitam. Pengambilan ketiga 1 pulpen biru. Pengambilan keempat 1 stabilo merah. Pengambilan kelima 1
stabilo hitam. Pengambilan ke-6, 1 stabilo biru. Maka totalnya ada berapa macam cara yang dapat dilakukan oleh anak untuk mengambil satu item? Betul, 6 item. 6 cara pengambilan. Begitu ya. Semudah itu kan membilang. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 6 cara pengambilan. Oke. Kemudian, kalau pertanyaannya adalah berapa cara yang dapat dilakukan si anak jika mengambil satu pulpen dan satu stabilo. Jadi bayangkan pengambilan pertama dia dapat satu pulpen. Atau pengambilan pertama dia mengambil pulpen. Pengambilan yang kedua dia mengambil stabilo. Satu stabilo. Jika pulpennya ada 3 warna, stabilo juga ada 3 warna, maka ada berapa cara yang dapat dilakukan si anak untuk mengambil satu pulpen, satu stabilo. Kita bisa membayangkannya adalah dengan kita punya 3 pulpen tadi ya. Kita punya 3 pulpen. Oke. 1, 2, 3 pulpen. Yaitu pulpen merah, pulpen hitam, dan pulpen biru. Gitu kan? Kemudian bayangkan pada pengambilan pertama kita mengambil satu pulpen dan itu adalah berwarna merah. Lalu pada pengambilan kedua kita bisa mendapatkan stabilo yang berwarna merah, atau stabilo hitam, atau stabilo biru. Maka kemungkinannya kita sebut saja ini adalah MM, ini adalah MH, dan ini adalah MB, gitu ya. Kemudian katakan pada pengambilan pulpen yang didapatkan adalah warna hitam. Maka setelah kita dapatkan pulpen warna hitam, pengambilan kedua mengambil stabilo, maka kombinasi yang mungkin didapatkan adalah stabilo warna merah, stabilo warna hitam, dan stabilo warna biru, atau HM, HH, dan HB. Kemungkinan yang ketiga, ketika mengambil pulpen yang didapatkan adalah warna biru. Lalu setelah itu dia mengambil lagi stabilo, dan yang didapatkan adalah stabilo merah, stabilo hitam, stabilo biru. Singkatnya BM, PH, dan BB. Maka ada berapa banyak macam cara yang dapat dilakukan untuk mengambil satu pulpen dan satu stabilo. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cara. Seperti itu. Jika soal ini diselesaikan dengan cara penyelesaian analisa pohon, sebut begitu ya. Bisa juga diselesaikan dengan cara kalau dia mengambil pulpen, ada berapa banyak pulpen? Pengambilan cara pulpen ada 3 cara. Kemudian setelah itu dia mengambil stabilo. Ada berapa banyak macam cara untuk mengambil stabilo? Ada 3 cara. Pertanyaannya adalah ada berapa banyak cara untuk mengambil satu pulpen dan satu stabilo? Dan pada peluang menggantikan lambang kali ya. Dan pada kalimat matematika peluang menggantikan atau sama dengan simbol kali. Maka satu pulpen yang dapat diambil dengan 3 cara dan satu stabilo
yang dapat diambil dengan 3 cara, 1 pulpen dan 1 stabilo, itu artinya 3 dikali 3. 9 cara. Begitu. Oke, semoga cukup jelas. Soal ini, jika dikerjakan dengan rumus kombinasi atau permutasi adalah masuknya dikerjakan dengan soal permutasi ya, dengan rumus permutasi. Kita lihat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh anak tersebut untuk mengambil satu item. Pemahamannya adalah seperti ini, logikanya begini. Kalau dikerjakan dengan rumus, maka dia masuknya ke dalam soal permutasi. NPR sama dengan faktorial N dibagi N dikurang R faktorial. N-nya 6, R-nya 1, maka 6 faktorial dibagi 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial, hasilnya 6. Oke, ada 6 macam cara. Soal yang kedua, berapa cara yang dapat dilakukan jika mengambil 1 pulpen dan 1 stabilo? 1 pulpen dari pilihan 3 pulpen, 1 stabilo dari pilihan 3 stabilo, dan dalam matematika adalah kali. Jadi itu adalah soal 3 permutasi 1 dikali 3 permutasi 1 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurang 1 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 3 dikali 3 sama dengan 9. Begitu ya. Bayangkan lagi misalnya soalnya, variasi soalnya adalah misalnya berapa cara yang dapat dilakukan si anak jika mengambil 2 pulpen dan 1 stabilo. 2 pulpen dan 1 stabilo. Logikanya adalah pengambilan pertama pulpen. Ya, pengambilan pertama pulpen, kita pakai pohon ya. Pulpennya ada pulpen merah, hitam, dan biru. Pengambilan kedua pulpen lagi, berarti bila pulpen pertama merah, pulpen kedua adalah hitam atau biru. Setelah itu mengambil stabilo yang pilihannya ada 3, 1, 2, 3. Stabilo merah, hitam, dan biru. Ya. Maka di sini kita bisa kali 3 dikali 2 dikali 3. Ya. 3 ini adalah merah, hitam, biru. 2 ini adalah hitam, biru. Ini kalau begini. Merah, biru. Kemudian merah, hitam. Nah, pilihannya ada 2. Kemudian ini masing-masing ada 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Begitu. Maka ini 3 dikali 2, 1, 2. 1, 2. Ya.
kali 3 atau 18. Ada 18 cara untuk mengambil 2 pulpen dan 1 stabilo. Kalau pakai permutasi, jika gunakan permutasi, maka itu adalah untuk pulpen 3, 2 dikali stabilo tetap 3, 1 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial itu artinya 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikurang 1, 1. Oke, ini ada di luar kurung. Tiga faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikurang 1, 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 dikali 1. Maka 3 dikali 2, 6. 6 dikali 3, 18. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa soal ini adalah soal yang diselesaikan dengan cara permutasi. Ya, permutasi itu jadi menyusun. Ada berapa banyak macam cara ya disusun. Oke. Soal berikutnya. Terdapat 6 angka, 7 angka ini ya. Angkanya ada 7. Koreksi. 7 angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa banyak 3 digit angka yang dapat disusun jika tidak boleh ada pengulangan angka? Jadi yang diminta disusun adalah 3 digit. Kita bikin dulu satu kotak dengan 3 kolom di dalamnya. Kotak-kotak ini adalah untuk kita menempatkan angka. Ya, 3 digit berarti terdiri dari 3 angka. Angka yang hendak disusun adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tidak boleh ada pengulangan angka. Pengulangan angka itu artinya ini masuknya pengulangan 1, 1, 2. Ada 2 kali 1. Ya. Atau misalnya 2, 1, 2 juga tidak boleh. Karena ada 2-nya 2 kali. Itu disebut dengan pengulangan hanya boleh 1 kali ditulis dan berikutnya angka yang lain. Jadi kalau pada kotak yang pertama, pada kolom yang pertama ini kita tuliskan angka 6 misalnya, maka berikutnya tidak boleh ada angka 6. Gitu ya. Oke. Berapa banyak kemungkinan kita bisa menuliskan angka di kotak yang pertama? Di kolom yang pertama ada 7 angka kemungkinan. Dari 0 sampai dengan 6. Nah, begitu salah satu angka sudah ditulis di kotak yang pertama, di kolom yang pertama, maka di kolom yang kedua tidak boleh dituliskan lagi. Maka pilihannya jadi menyusut, bukan? Jadi bukan lagi 7 dari 0 sampai 6, tetapi berkurang. Hanya 6 angka saja. Ya. Misalkan di kolom yang pertama kita menuliskan angka 6. Maka di kolom yang kedua kita hanya memiliki alternatif 0, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya hanya 6 angka. Di kolom yang ketiga berkurang lagi, jadi 5. Kemudian ini tinggal dikalikan. Begitu. 7 dikali 6 dikali 5, 210 cara untuk menyusun angka 3 digit tanpa ada pengulangan angka. Bagaimana jika ada pengulangan angka? Kalau ada pengulangan angka, maka kotak yang pertama 7. Kotak yang kedua, angka yang sama masih boleh dimasukkan lagi. Berarti tetap ada 7 angka. Angka yang ketiga, 7 angka lagi. Maka jadinya adalah 7 pangkat 3.
gitu ya. 7 pangkat 3 sama dengan 343. Demikian. Oke. Jika 3 digit angka itu adalah angka ganjil, berapa banyak yang dapat disusun? Kita lanjut ke sini. Angkanya 3 digit angka itu adalah angka ganjil. Berapa banyak kemungkinan dapat menyusun angka tersebut? Tetap 3 digit dengan angkanya adalah angka ganjil. Angka ganjil itu berarti yang boleh dimasukkan pada kotak terakhir adalah angka 1, 3, 5. Ya. Hanya ada 3 angka yang boleh dimasukkan, yaitu angka 1, 3, 5. Jadi hanya ada 3 angka. Oke. Ini ada 3 angka. Pada kotak yang kedua, ya, pada kolom yang kedua, dia bisa dimasukkan 7. Dari 7 sudah dipakai di kotak terakhir 1, maka 6 angka berikutnya yang boleh dipakai. Pada kotak yang terakhir hanya ada 5 pilihan angka yang dapat dipakai. Maka totalnya adalah 5 dikali 6 dikali 3, itu adalah 90 cara untuk menyusun angka 3 digit, ganjil, dan tidak boleh ada pengulangan. Bagaimana jika boleh ada pengulangan? Jika boleh ada pengulangan, maka kotak yang terakhirnya, kolom yang terakhirnya 3, kolom yang keduanya boleh ada 7 pilihan angka yang boleh diambil. Kotak pertama juga 7 pilihan angka yang boleh digunakan. Maka jadinya sama dengan 147. Betul? Iya. 147 cara untuk menyusun angka 3 digit, ganjil, dan boleh ada pengulangan. Sama seperti soal pertama, soal ini masuknya adalah soal permutasi. Kenapa? Karena soal ini adalah soal menyusun angka, ya. Menyusun angka. Oke, kita lihat. Ada 7 angka, susun 3 digit angka, dan tidak boleh ada pengulangan angka. Kalau ini kita bisa langsung masuk dengan cara mengerjakan permutasi 7 dari 3. Ya. 7 dibagi 7 dikurang 3 sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 permutasi. Faktor ya. 4 faktor itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita tuliskan begitu karena dibagi 7 dikurang 3, 4 faktorial. Sehingga ini bisa hilang. 7 kali 6 kali 5 sama seperti ini. 7 kali 6 kali 5, 210. Kemudian, jika ada pengulangan angka. Kalau ada pengulangan angka, maka itu seolah-olah kita mengalihkan pengambilan pertama adalah permutasi 7 dari 1. Pengambilan kedua juga permutasi 7. 1. Pengambilan ketiga juga permutasi 7. 1. Ya. Maka ini adalah 7 dibagi 7 kurang 1 faktorial dikali
7 faktorial dibagi 7 dikurang 1 faktorial dikali 7 faktorial dibagi 7 dikurang 1 faktorial sama dengan 7 dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorial. Maka kita dapatkan 7 dikali 7 dikali 7 sama seperti ini. 7 kali 7 kali 7 bakal 3. Begitu. Bagaimana dengan soal yang kedua? 3 digit angka ganjil dan tidak boleh ada pengulangan. Kita kerjakan sama seperti pengerjakan ini. Kita kerjakan dulu dari kotak yang terakhir, kolom yang terakhir, yaitu kolom angka ganjil, ya, yang menentukan ganjilnya deretan angka tersebut. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, angka ganjilnya adalah 1, 3, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, angka ganjilnya adalah 1, 3, 5. Jadi ada 3. Ada 3 angka. Ada 3 angka, boleh diambil hanya 1. Berarti permutasi 3 permutasi 1. Kemudian, karena tidak boleh ada pengulangan, maka angka yang semula ada 7 menjadi 6. Boleh dipilih 1, jadi 6 permutasi 1. Semula ada 6, tidak boleh dipilih lagi 1, maka berkurang jadi 5 pilihannya. Dikali 5 permutasi 1. Sama dengan 3 faktorial, 3 dikurang 1 faktorial, dikali 6 faktorial, dibagi 6 dikurang 1 faktorial, dikali 5 faktorial, dibagi 5 dikurang 1 faktorial. Sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikali 2 faktorial. 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Oke. 5, 3 kali 6 kali 5, atau di sini ditulisnya 5 kali 6 kali 3. Gitu ya. Kalau boleh pengulangan angka, berarti permutasinya tetap yang pertama adalah, karena hanya ada 3 angka ganjil, diambil 1, kemudian tidak mengurangi pilihan angka, jadi 7, 1, kemudian juga 7, 1 sebagai angka yang ketiga. Jadi 3 faktorial dibagi 3 dikurang 1 faktorial dikali 7 faktorial dibagi 7 dikurang 1 faktorial dikali 7 faktorial 7 dikurang 1 faktorial. Oke, sama dengan 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 3 kali 2 faktorial karena di bawahnya 2 faktorial. 2 faktorial karena 3 dikurang 1. Dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 7 faktorial dibagi 6 faktorial. 7 dikali 6 maksudnya. Sama dengan habis 3 kali 7 kali 7. Sama seperti ini. 7 kali 7 kali 3. Demikian pengerjaan soal yang kedua dengan cara rumus permutasi. Kita lanjutkan pada video berikutnya untuk soal-soal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.